Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Sori Putra sebagai CEO dari Business Plan Omakse Dining. Saya Akbar Jeremia Tiron sebagai COO Business Plan Omakase dan Dining. Saya Nisa Afrianti sebagai CFO Omakase Dining. Nama usaha kami Omakase Dining. Why? Jelaskan mengapa Anda ingin menekuni ide bisnis ini. Kami menekuni ide bisnis restoran open kitchen karena konsep ini menawarkan transparansi kepada pelanggan, menciptakan pengalaman kuliner yang unik, menekankan pada kualitas dan konsistensi, mendorong inovasi menu, memungkinkan interaksi dengan kopi dan membantu membangun hubungan yang positif, serta kontrol yang lebih baik dari proses persiapan makanan. Lalu how? Jelaskan bagaimana usaha Anda memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan. Masalah yang ingin diatasi dalam restoran kami adalah memastikan kualitas produk dan layanan yang konsisten sambil mengelola keuangan dengan bijak untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Lalu what? Berikan penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan usaha Anda. Usaha restoran kami adalah jenis restoran di mana area dapur dan persiapan makanan terbuka untuk dilihat oleh para pelanggan. Dalam konsep ini, para koki dan staf dapur bekerja di area yang terbuka, yang memungkinkan pelanggan melihat langsung bagaimana makanan mereka disiapkan. Ini memberikan transparansi dan pengalaman yang interaktif kepada pelanggan, yang dapat melihat proses memasak dan menyaksikan kesegaran bahan makanan. Wawancara, masalah, dan hasil survei. Berapa banyak pelanggan yang Anda wawancarai? Restoran kami biasanya survei kepuasan pelanggan dapat mencakup sampel yang representatif dari pelanggan yang mengunjungi restoran selama periode tertentu. Jumlah wawancara bisa berkisar puluhan. Hasil survei yang lebih besar akan memberikan data yang lebih representatif, tetapi juga memerlukan lebih banyak sumber daya seperti waktu dan tenaga kerja. Lalu berikutnya bagaimana cara wawancaranya? Kami melakukan wawancara kepada pelanggan secara langsung saat mereka masih menikmati makanan atau setelah mereka selesai makan. Beberapa dari mereka setuju ada masalah di produk kami dan menginginkan solusi untuk masalah tersebut. Dan yang terakhir, berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan solusi baru. Beberapa pelanggan menilai produk dan pelayanan kami. Penilaian tersebut sudah memuaskan untuk usaha kami. Selanjutnya ada market size estimation. Bagaimana cara menghitung ukuran pasar? Yang pertama, kami memperkirakan jumlah pelanggan yang menginginkan produk kami sekitar 75/100 dan untuk biayanya dikenakan pada makanan kami itu sekitar 55.000 per porsi. Yang kedua, mengambil target pasar atau SAM dalam SAM tersebut yang bervariasi tergantung pada geografi dan faktor logistik lainnya. Tentunya tentukan potensi penetrasi target pasar Anda. Ini adalah porsi pasar yang dapat Anda saingi secara wajar. Target pasar dari produk kami adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada demografi. Berdasarkan dari jenis umur itu dari 10 tahun sampai 70 tahun. Terus jenis kelaminnya juga laki-laki dan perempuan. Kedua ada psikografi, yang dimana ada gaya hidup dan juga pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, pekerja kantor, dan juga ibu rumah tangga. Yang ketiga ada geografi sekitar daerah Jabodetabek. Yang keempat ada sosial ekonomi untuk kelas menengah dan atas dengan penghasilan berkisar 1 juta ke atas. Yang ketiga, dengan melakukan penelitian dengan pesaing yang ada, distributor dan lain-lain, pahami kemungkinan tingkat penetrasi dengan penelitian pesaing yang ada. Kami melakukan penyesuaian harga, meningkatkan kualitas bahan dan makanan, dan juga melakukan promosi marketing untuk mengetahui tingkat penetrasi pasar kami. Lalu yang pertama, apa yang Anda tawarkan yang membuat pelanggan senang? Kami memberikan hiburan dengan menampilkan beberapa atraksi dalam memasak dan menyediakan makanan yang enak. Lalu yang kedua, apa produk atau layanan yang Anda tawarkan? Yaitu produk makanan. Lalu yang ketiga, fitur penawaran Anda yang mana yang meringankan penderitaan pelanggan. Kami menawarkan minuman air putih gratis bagi para pelanggan.
Lalu di bagian kanan, yang pertama, apa yang membuat pelanggan senang? Yang pertama, produk atau layanan yang mereka beli memenuhi atau melebihi harapan mereka. Lalu yang kedua, mereka merasakan pelayanan yang ramah dan efisien. Ketiga, masalah atau keluhan mereka ditangani dengan cepat. Lalu yang kedua, apa yang diinginkan klien ketika menghadapi masalah? Klien ingin masalah mereka diatasi dengan cepat. Informasi yang diberikan mudah dimengerti. Mereka ingin merasa puas dengan cara masalah tersebut ditangani dan diselesaikan. Lalu, apa yang dilakukan klien tindakan ketika menghadapi masalah? Klien kami akan melakukan memantau perkembangan, mengidentifikasi masalah, menunggu solusi, menerima solusi. Lalu yang terakhir, apa saja penderitaan klien ketika menghadapi hal tersebut? Klien biasanya mengalami frustasi, waktu dan energi yang terbuang, kecemasan, ketidakpuasan. Solution. Jelaskan solusi Anda. Solusi kami meningkatkan kualitas makanan untuk fokus meningkatkan kualitas dan konsistensi makanan. Inovasi menu, menambahkan atau memperbarui item menu untuk memenuhi tren atau selera pelanggan. Buat daftar manfaat solusi Anda. 1. Kualitas makanan yang lebih baik dan menu yang menarik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Reputasi yang baik menarik dapat membantu membangun reputasi positif bagi restoran. 3. Meningkatkan loyalitas pelanggan membuat pelanggan kembali lagi dan lagi. Selanjutnya dan analisis persaingan. Yang pertama itu ada manfaat produk. Berdasarkan dari pesaing satu, itu mereka menawarkan menu yang berfokus pada masakan Asia dengan variasi makanan Jepang dan juga Korea. Pesaing dua itu menawarkan hidangan khas Amerika dengan varian saus yang unik. Sedangkan usaha kami itu berfokus pada spesialis dalam masakan Italia dan juga menekankan pada hidangan pizza dan beef. Berdasarkan manfaat harga, pesaing satu itu menaruh harga dengan rata-rata 53.000 per porsi. Sedangkan pesaing dua itu memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, kisaran sekitar 67.000 per porsi. Sedangkan usaha kami itu masuk ke dalam tarif sedang, kisaran sekitar 55.000 per porsi. Branding channel-nya itu pesaing satu berfokus pada suasana modern dan juga nyaman dengan dekorasi yang minimalis. Pesaing dua itu menciptakan suasana yang ramah keluarga dengan interior hangat dan pelayanan juga ramah. Usaha kami itu menampilkan citra modern dengan tampilan restoran trendy. Untuk kemasannya, pesaing satu itu menggunakan microwave containers. Pesaing dua menggunakan microwave containers. Usaha kami juga menggunakan microwave containers. Yang ketiga itu ada manfaat ulasan pasar. Pesaing satu itu terkenal dengan pelayanan yang cepat dan harga terjangkau. Pesaing dua itu rasa makanan yang otentik dan juga suasana yang nyaman. Sedangkan usaha kami itu menawarkan menu eksklusif, penampilan yang menarik dan juga suasana yang nyaman. Selanjutnya ada manfaat UVP. Pesaing satu itu hidangan yang cocok untuk seluruh keluarga. Pesaing dua hidangan cocok untuk seluruh keluarga, sudah banyak orang yang tahu dan juga menggunakan bahan-bahan yang segar. Sedangkan usaha kami menggunakan citra rasa yang enak, bahan-bahan yang segar dan juga resep otentik, memakai konsep makanan yang unik. Lalu tim composition kami, yaitu saya sebagai CEO, lalu kekuatan dan kemampuan utama, berempati dengan sesama tim dan kerjasama tim yang kuat. Lalu saya sebagai COO, kekuatan dan kemampuan utama, pekerja keras, penyabar, dan suka bergaul. Saya memberi saran dan informasi kepada tim. Selanjutnya saya sebagai CFO memiliki kekuatan dan juga kemampuan utama, bersifat jujur, pekerja keras, empati, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.